Halo, apa kabar pemirsa? Kembali saya Bayu Sutiono, kembali untuk Siber, singkat berita. Cara singkat paham berita. Wow, gimana? Udah ada moodnya sekarang? Nah, hari ini bicara dulu mengenai dasi nih. Gimana? Dasi saya hari ini bagus apa enggak nih? Harusnya bagus lah ya. Udah terpaksa saya pakai. Gini, saya punya banyak dasi. Ada yang bagus menurut saya, ada yang favorit saya. Ya harus gonta-ganti kan kalau tampil di Siber biar kelihatan keren gitu ya. Sekalian sedikit-sedikit pamer punya banyak dasi. Nah, kalau gonta-ganti dasi buat penampilan kayaknya boleh-boleh aja ya kan. Tapi kalau gonta-ganti kebijakan, jangan deh ya, jangan. Ini maksudnya begini, ada kebijakan pemerintah kan. Kemarin kita dengar ini, cukup ramai karena ada kebijakan melarang penjualan gas LPG 3 kg yang biasa disebut gas melon karena tabungnya warna hijau begitu di pengecer alias warung-warung yang dekat dengan rumah kita atau lingkungan kita. Nggak boleh lagi jualan. Tapi begitu pemerintah melihat adanya kelangkaan gas melon ini, di mana masyarakat jadi antri berjam-jam. Lihat kan beritanya? Atau baca juga berita disertai fotonya. Sampai ada loh yang dikabarkan meninggal dunia akibat kelelahan mengantri. Mereka ngantrinya berjam-jam. Ini terjadi di Tangerang Selatan. Baru deh akhirnya kebijakan yang tadinya nggak boleh, diganti lagi untuk dibolehkan lagi pengecer atau warung-warung menjual. Lah, gimana sih ini sebenarnya? Nah, begini singkat beritanya. Awalnya kan pemerintah, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengeluarkan kebijakan tentang pengecer dilarang untuk menjual gas melon LPG 3 kg mulai tanggal 1 Februari yang lalu ini. Katanya sih biar subsidi tepat sasaran. Kemudian ini paling penting, nggak ada lagi permainan harga. Harga dari pemerintah berapa, eceran tertingginya berapa, tapi dijual sampai tinggi sekali. Oke lah, dua hal ini memang harus diatur oleh pemerintah, tugas pemerintah. Pemerintah mau semua pembelian gas melon ini dilakukan di pangkalan yang resmi, yang sudah terdaftar di Pertamina, sehingga Pertamina bisa ngelihat, ini jual berapa hari ini, jualnya ke siapa, itu bisa kelihatan. Masuk akal kan? Jadi harga bisa lebih dikontrol, subsidinya nggak bocor ke orang-orang yang sebenarnya nggak berhak. Karena ada yang beli, entah buat apa, dijual lebih tinggi harganya dan lain-lain. Nah, Pak Bahlil sebagai menteri mengaku, kebijakan ini memang diterapkan tanpa laporan lebih dulu kepada Presiden Prabowo. Karena dirasa nggak perlulah semua hal-hal, termasuk hal-hal kecil, sampai harus diurusi oleh Presiden. Karena kan sudah ada para pembantu Presiden, menteri, yang memang sudah semestinya mengurusi langsung kebutuhan rakyat. Nah, logika dari Pak Menteri ini bagus juga sih. Tapi realitanya malah jadi banyak masyarakat yang tinggal jauh dari pangkalan harus ngantri. Rakyat kecil jadi malah bingung, Pak. Loh, terus beli gas saya harus di mana? Kalau warung sebelah rumah yang biasanya deket, nggak boleh jualan. Belum lagi soal para pengecer yang nasibnya jadi abu-abu. Bukan hijau ya, hijau tuh gasnya, warna tabung gasnya. Nasib para pengecernya jadi abu-abu alias kurang jelas. Biasanya kan mereka bisa dapat untung tuh dari jualan gas melon. Tapi gara-gara aturan baru ini, mereka jangan berpikir untung dulu, harus daftar jadi sub pangkalan resmi Pertamina. Prosesnya, nah ini birokrasi kita nih, harus punya nomor induk berusaha atau NIB. Juga mereka harus daftar lewat sistem yang dibuat oleh Pertamina secara online. Nah, buat sebagian orang yang biasa main internet, mungkin ya, ini gampang-gampang aja. Tapi kalau ada pedagang kecil yang sehari-hari atau sub pengecer ini yang sibuk jualan, nggak akrab sama birokrasi online gimana? Bikin bingung kan? Ini jadi PR besar. Walhasil mereka, udahlah, nggak usah jadi sub pengecer lagi. Repot lagi ini kan. Nah, kebayang nggak sih warung kelontong kecil harus buka laptop, daftar NIB, ngurus ini itu, padahal mereka cuma pengen jual gas buat cari makan. Tapi habis gelap, terbitlah terang. Nah, ujungnya Presiden Prabowo turun tangan. Tadinya kan Presiden diharapkan nggak usah urusin hal-hal ini gitu ya. Tapi Presiden langsung memerintahkan supaya gas melon bisa dijual lagi oleh pengecer. Tapi dengan catatan, mereka harus jadi sub pangkalan resmi. Jadi boleh jualan lagi nih. Tapi nggak bisa sembarangan kayak dulu. Harus ada daftar-daftar juga. Nah, keputusan ini, anyway, busway, bikin masyarakat jadi sedikit lega. Karena bisa membeli gas melon di warung-warung yang biasanya mereka beli di situ. Jadi nggak jauh. Tapi masalahnya belum selesai sampai di sini.
Nah, selain karena masih banyak yang bingung bagaimana caranya warung saya jadi sub pangkalan, tetap ada potensi pasar gelap kalau akses ke pangkalan ini masih sulit dan muncul fenomena nanti gas ilegal, alias gas yang dijual sembunyi-bunyi dengan harga yang lebih mahal. Ujung-ujungnya rakyat kecil nanti akan tetap kena dampaknya. Jadi ini harus diperhatikan. Niat pemerintah, yes, bagus. Ya, kita dukung dan kita dorong. Karena maunya subsidi LPG untuk 3 kg atau gas melon ini tepat sasaran dan nggak ada mafia gas. Keren. Tapi eksekusinya, harus lebih realistis. Ini juga nih penting nih. Kebijakan yang diterapkan jangan tiba-tiba, sosialisasi dulu. Jadi masyarakat bisa siap. Ayo Pak, Bu Menteri, ya kan? Makanya terjadi antrian panjang, mengular. Begitu pengumuman diterapkan dan kebijakan diterapkan, langsung ada antrian. Selain itu, kita juga harus tentu setuju deh kalau ada HET, harga eceran tertinggi yang ditransparasi disampaikan ke banyak pihak dan ditetapkan di tiap daerah di Indonesia merata, adil untuk seluruh Indonesia. Oke? Jadi akhir kata mengenai gas melon ini jangan sampai rakyat kecil yang niatnya sederhana, cuma mau makan, masak sayur asem dengan gas melonnya, tapi dampaknya jadi besar. Ayo pemerintah cari cara yang lebih simpel, nggak bikin rakyat tambah pusing. Kalau nggak, bisa-bisa nanti muncul gerakan demo emak-emak bawa wajan di depan istana, bakal repot kan? Sementara kita ingat nih waktu kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke gas, jangan bikin susah gas. Ya dong? Oke, minum dulu. Kita mau ke singkat berita yang kedua di MUK yang baru. Masih di siber ya. Tiada hari tanpa kejutan dan bikin kita garuk-garuk kepala. Padahal kepala kita nggak gatal-gatal amat, bahkan nggak gatal. Gimana nggak kita garuk-garuk kepala? Kalau tiba-tiba ada berita, pemerintah mau kasih konsesi atau pengurusan tambang ke perguruan tinggi. Mikir-mikir kita. Lah, biasanya kan tambang dikelola sama perusahaan besar atau BUMN, butuh dana besar. Dan nggak main-main soal keahlian harus mengelola tambang ini. Ini kan kampus itu udahlah akademik gitu kan ya. Tugas utamanya mengajar mahasiswa, kegiatannya baca buku, perkuliahan dan lain-lain. Jadi bayangkan kalau kegiatan kampus yang biasanya sibuk dengan kegiatan akademis, penelitian, mahasiswa-mahasiswi belajar dan harus diopeni, tiba-tiba dikasih izin buat mengelola tambang. Belum terbayang bagaimana ini gitu ya. Ini peluang besar atau justru jebakan Batman. Karena kampus dikasih sesuatu agar nggak kritis lagi ke pemerintah. Nah, begini sih singkat beritanya ya. Menurut kita ini usulan awalnya tuh kita lihat dulu deh. Bermula dari Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Budi Jatmiko. Dia bilang dia sempat mengusulkan agar perguruan tinggi ini bisa dapat izin usaha tambang atau IUP disingkatnya. Usulan ini sudah disampaikan waktu Pak Jokowi jadi presiden di tahun 2016. Tapi nggak dapat respon apa-apa. Usulan ini muncul lagi dari inisiatif Badan Legislasi DPR yang memang sedang merevisi saat ini RUU Mineral dan Batubara dan belakangan lagi dibahas nih di rapat dengar pendapat umum atau RDPU di gedung DPR di Senayan, Jakarta. Menurut Budi, dirinya tuh ingin Indonesia meniru beberapa kampus di negara maju yang mahasiswanya hanya membayar 1/4 biaya kuliah. Sisanya kampus yang menanggung. Karena kampusnya punya badan-badan usaha yang berjalan dengan baik. Bisnisnya jalan. Di mana sih ini? Di Harvard, di Massachusetts Institute of Technology atau MIT di Amerika Serikat hal ini terjadi. Lah, terus balik lagi tuh ke pertanyaan awal saya. Gimana dengan modal besar yang harus dimiliki perguruan tinggi untuk mengelola tambang? Nah, Budi Jatmiko bilang, belum ada sih di pikiran dia solusi ini. Tapi dia yang yakin adalah Indonesia itu punya banyak tenaga ahli. Nah, kabar ini kemudian bikin pro kontra. Bahkan antar kampus besar di Indonesia sendiri, beda-beda tuh pendapatnya. Di Universitas Airlangga, rektornya Muhammad Nasih mengatakan pernah mengusulkan juga kampus bisa mengelola pertambangan. Nah, menurut dia wacana perguruan tinggi bisa mengelola tambang itu sudah bergulir sejak sebelum RUU Minerba disahkan sebagai usulan inisiatif DPR. Bahkan, usulan ada sebelum Presiden Prabowo Subianto dilantik. Kita ke Jawa Barat, Rektor Unpad Rizky Abdullah, nah, terutama untuk wakil rektornya ini mengatakan
Menilai rencana pemerintah untuk memberikan izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi itu bisa dimengerti. Sebab beberapa perguruan tinggi memang memiliki bidang ilmu spesifik di bidang pertambangan. Menurut Pak Wakil Rektor, kampusnya Unpad juga menawarkan program studi yang relevan dengan pertambangan. Ada teknik geologi untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Jadi agak-agak setuju nih ya Unpad ya, yang mengatakan industri juga kerap mengajak Unpad bekerja sama dalam meneliti dan mengembangkan urusan pertambangan. Rektor UII Fatul Wahid agak berbeda dengan sejumlah rektor dan perguruan tinggi yang lain. UII tegas menolak wacana pemberian izin usaha mengelola lahan tambang untuk perguruan tinggi. Ada banyak alasannya, salah satunya tentang integritas akademik kampus nanti akan terpengaruh, khawatir, terutama menyangkut ihwal lingkungan. Selama ini kalau ada soal dampak lingkungan terjadi karena pertambangan, itu kampus yang turun tangan atau bahkan jadi bagian dari mengkritik kerusakan lingkungan akibat pertambangan. Nah, kalau udah mengelola pertambangan, jangan-jangan kampusnya santai gitu. Mereka terlibat di dalam pertambangan soalnya. Minum dulu ya. Gimana dengan kampus yang banyak melahirkan jago-jago pertambangan nih? ITB, ada dekannya Rido Krisnawatimena. Dekan Fakultas Teknik di sana ini mengatakan kampus punya kemampuan teknis untuk merancang hingga menjalankan tambang. Tapi ia menyebut kampus akan kesulitan soal dana. Balik kan ke masalah yang tadi. Yang perlu kita hati-hati itu pendanaan menurut Pak Dekan ini. Dari mana uangnya? Kalau dari kampus langsung, jelas nggak punya duit katanya. Nah, jadi kalau kebijakan ini jadi dijalankan oleh pemerintah, sekarang ini masih dalam wacana, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kita lihat sisi positifnya yuk. Kampus bisa dapat uang. Tambahan buat perbaikan fasilitas, riset, dan kesejahteraan mahasiswa. Mahasiswa bisa bayar separuh bahkan mungkin gratis. Dosennya pastilah ya. Mahasiswa teknik pertambangan, geologi, dan lingkungan yang juga bisa belajar langsung di lapangan, nggak cuma dari teori, oke. Bisa juga kalau tambangnya dikelola dengan baik, masyarakat di sekitar pertambangan harus ikut mendapatkan manfaat. Positif. Sisi lain, negatifnya, ada. Bisa jadi kampus malah sibuk bisnis, lupa dengan sifat akademisnya atau ngajarin mahasiswanya. Dan kalau nggak dikelola dengan hati-hati, lingkungan sekitar bisa rusak loh. Kampus malah jadi sorotan negatif. Ada potensi uang hasil tambang yang nggak benar-benar buat pendidikan. Bisa jadi malah masuk ke kantung oknum-oknum yang pintar cari celah. Ya, di kampus itu bisa terjadi, bisa di mana saja terjadi. Nah, mahasiswa yang sudah kadung senang dapat duit banyak, bisa jadi nggak berani untuk mengkritik ke pemerintah, turun ke jalan untuk mengkritisi program atau kebijakan pemerintah. Ini yang paling bahaya, ini yang paling ditakutkan. Kalau menurut pemirsa siber, gimana? Lebih banyak manfaat atau mudaratnya? Kalau kampus mengelola pertambangan. Nah, gitu. Komen ya. Tapi intinya ginilah, kebijakan ini bisa jadi peluang, bisa jadi jebakan Batman. Transparansi, pengawasan ketat, ayo dipikirkan, jangan cuma di awalnya saja. Niat itu jelas jadi kunci. Jangan sampai kampus yang seharusnya jadi tempat mencerdaskan bangsa, nih ya, khawatir amit-amit, malah jadi tempat cari cuan dan nggak peduli lagi pada dampak-dampak yang terjadi. Nah, kalau nggak hati-hati nanti kita bukan cuma jadi lulusan jago tambang, tapi jago ngeles kalau ditanya soal dampak buruk terhadap lingkungan. Hayo, ya kan? Yuk, kita minum lagi dari mug baru. Simak cara singkat paham berita ini ya. Siber yang ketiga, Mirsa, siapa yang nggak pernah mendengar kata studi tour? Mungkin ada sebagian dari penonton, Anda pemirsa yang guru. Bayangannya itu pasti tentang jalan bersama teman-teman sekolah untuk belajar tentunya, melakukan studi sesuatu sambil berwisata. Ini ya, sayangnya kegiatan studi tour ini kan harusnya jadi ajang belajar dan ada senang-senangnya, tapi bisa loh berubah menjadi sesuatu yang tragis, menjadi kabar duka. Amit-amit sih pemirsa ya. Tapi ini jadi concern kita. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini kok kita jadi sering ya mendengar berita kecelakaan yang menimpa rombongan pelajar dalam melakukan perjalanan studi tour. Harusnya kan mereka melakukan perjalanan edukatif, kok pulang malah dalam kondisi tragedi. Kita tengok, kita lihat beberapa peristiwa memilukan studi tour yang terjadi sepanjang 2024 sampai 2025 awal ya. Ada kecelakaan bus di Ciater, di Subang pada Mei 2024. Bis ini membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana. Kecelakaan di Ciater, Subang. Penyebabnya, catat nih, remblong kendaraan atau bisnya. Akibatnya,
11 orang tewas, 9 siswa, 1 guru, 1 pengendara motor. Kemudian masih tahun 2024 kita agak mundur lagi ke bulan Januari, kita ada insiden di Tol Ngawi. Masih di tahun Januari 2024 itu, bus rombongan studi tur SMA Negeri Sidoarjo terguling di Tol Ngawi setelah menabrak pembatas jalan. Kecelakaan ini menambah daftar panjang tragedi studi tur sepanjang 2024. Korban meninggal 2 orang. Nah, mulai masuk nih ke tahun 2025. Belum lama mungkin Anda membaca atau mengikutinya di berita. Tragedi Pantai Drini, ya, 28 Januari belasan siswa SMP Negeri 7 Mojokerto terseret ombak di Pantai Drini di Gunung Kidul. 3 siswa tewas, 1 masih hilang. Mereka bermain di area yang seharusnya terlarang karena arus balik kuat. Melalui rentetan peristiwa ini tentu muncul banyak pertanyaan. Bagaimana sih soal pengawasan dari pihak sekolah, dinas pendidikan setempat, ya semuanya lah ya. Transportasi, jadi dari beberapa kecelakaan urusannya adalah kendaraannya yang mengalami kecelakaan. Nah, ini urusan administrasi kendaraannya untuk memastikan keselamatan para siswa, guru pada saat studi tur gimana? Kenapa kasus ini seperti terus berulang dan kadang-kadang cepat loh. Biasanya kalau musim agak liburan terjadi tuh beberapa kasus rombongan siswa-siswi sebuah sekolah kecelakaan. Nah, lebih penting lagi, apa yang kita bisa lakukan biar kejadian serupa ini nggak terjadi lagi, dan sering. Nah, semua berita ini perlu mendapat perhatian serius. Karena para korban umumnya adalah anak-anak sekolah yang sedang sebenarnya mencari pengalaman di luar sekolah mereka. Kecelakaan seperti ini bukan insiden langka loh di Indonesia. Hampir setiap tahun ada. Kita ikuti semua di berita. Kita tuh kayak nggak pernah belajar dari pengalaman. Nah, padahal kita harus tahu, selamat sampai tujuan itu adalah hal yang utama. Kok malah tenggelam di pantai di tempat studi tur? Nah, inilah yang kita harus perhatikan bersama. Jangan sampai ini terjadi. Jangan kita kemudian dampak psikologis dari kecelakaan ini yang sekarang juga menjadi hantu bagi sekolah. Bisa jadi para siswa yang selamat trauma berat. Orang tua nggak mau lagi berangkatkan anak untuk studi tur. Sekolah-sekolah jadi kehilangan kepercayaan diri untuk mengadakan perjalanan edukatif seperti studi tur ini. Masyarakat makin takut dengan moda transportasi darat di negara kita. Nah, beberapa daerah sudah mengambil langkah nih. Mereka membatasi atau melarang kegiatan studi tur. Atau kalau terjadi juga nggak jauh-jauh. Apakah ini solusi terbaik? Seharusnya menurut saya ada evaluasi menyeluruh terkait prosedur keselamatan terutama. Pemilihan destinasi dan kapan studi tur itu dilakukan karena ada cuaca. Para pendamping, nah itu juga harus menjadi perhatian. Ingat, studi tur harusnya jadi momen berharga bagi kita semua, terutama bagi siswa-siswi. Tapi tanpa pengawasan dan persiapan yang matang, kegiatan seperti ini bisa berujung petaka. Jadi semua pihak terkait, stakeholdernya, sekolah, dinas pendidikan, pengelola bus transportasi yang sering disewa sekolah atau mengangkut siswa dalam jumlah banyak harus mengambil langkah serius untuk memastikan keselamatan para siswa-siswi. Jangan sampai studi tur berubah menjadi kedukaan. Oke, mudah-mudahan ini jadi introspeksi kita di Siber yang ketiga dan semua informasi yang lain yang sudah kami sampaikan. Saya cukupkan dulu. Saya Bayu Sutiono, pamit dari Siber. Sampai jumpa.